Bawaslu petakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi, kecuali DOB, Papua dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3-8 Februari 2024. Variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih, DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTB, DPK, dan KPPS di luar domisili. Kedua, keamanan, riwayat kekerasan dan atau intimidasi. Ketiga, kampanye, politik uang dan atau ujaran kebencian di TPS. Keempat, netralitas penyelenggara, ASN, TNI Polri, kepala desa dan atau perangkat desa. Kelima, logistik, riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan, tertukar, dan atau keterlambatan. Keenam, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik atau perusahaan, dekat dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu, dan atau lokasi khusus. Ketujuh, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut. Silakan Pak Toto untuk dilanjutkan. 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. 1, 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. 2, 119.796 TPS yang terdapat pemilih tambahan DPTB. 3, 38.595 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. 4, 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS. 5, 21.947 TPS yang berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu. Yang nggak boleh. 18.656 TPS yang terdapat potensi daftar pemilih khusus DPK, dan 10.990 TPS di wilayah rawan bencana banjir, tanah longsor atau gempa. 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. Nanti dicatat sendiri ya, saya adakan saja ya. 8.000 sekian terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS. 4.800 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih. 4.200 TPS sulit dijangkau. 3.800 terdapat praktek pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS. 2.200 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS. 2.200 memiliki riwayat terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilu. 2.000 TPS dekat wilayah kerja, pertambangan atau pabrik. 8.900 memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilu atau pemilihan. 9.500 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS maksimal H-1 pada saat pemilu pemilihan. 10.500 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik atau kelengkapan pemungutan suara pada saat pemilu. 1.300 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat pemilihan. 1.200 TPS yang ASN, TNI, Polri, kepala desa atau perangkat desa melakukan tindakan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. 1.100 TPS di lokasi khusus, dan 1.000 TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta pemilu. 1 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. 800 TPS yang terdapat praktek menghina, menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS. Sebagai catatan, jumlah TPS rawan yang terpetakan di atas belum termasuk DOB dan Maluku Utara. Strategi pencegahan dan pengawasan terhadap isu ini, Bawaslu melakukan 1, pemetaan TPS rawan. Ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, peserta pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media, seluruh masyarakat untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilu yang demokratis. Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan diantaranya: 1, melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. 2, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait. 3, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. 5,
4. Kolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif. Dan 5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat. Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan penyusunan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih, dan penggunaan hak pilih. Rekomendasi. Itu rekomendasinya, silakan Bapak.